Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Yana di channel ini. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi. Pada video part 3 ini, kita akan menentukan jenis-jenis segitiga dan triple Pitagoras. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, menentukan jenis-jenis segitiga. Coba perhatikan ketiga gambar segitiga ini. Bentuknya berbeda kan? Jadi segitiga jika berdasarkan besar sudutnya itu ada 3, yaitu ada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Pada segitiga yang pertama ini segitiga lancip yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan segitiga yang kedua ini adalah segitiga siku-siku yang besar sudutnya 90 derajat. Dan segitiga yang terakhir ini adalah segitiga tumpul yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Lalu bagaimana misalnya nanti kita tidak dikasih tahu apakah segitiga itu lancip, siku-siku, atau tumpul? Nah, untuk mengetahui apakah segitiga itu lancip, siku-siku, ataupun tumpul, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Ingat, pada ketiga segitiga ini, sisi C adalah sisi terpanjang. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat akan membentuk segitiga siku-siku. Sedangkan jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat akan membentuk segitiga lancip. Dan jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat akan membentuk segitiga tumpul. Oke, paham ya sampai sini? Sekarang coba kita tentukan segitiga oren. Apakah dia lancip, siku-siku, atau tumpul? Panjang sisinya 9, 11, dan 13. Jika C adalah sisi terpanjang, maka C-nya yang 13 ya. A-nya 9 dan B-nya 11. Oke, lanjut. C kuadrat berarti 13 kuadrat. 13 kuadrat itu kan 169. A kuadrat ditambah B kuadrat berarti 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan 81 ditambah 121 sama dengan 202. Nah, sekarang kita lihat. C kuadratnya 169, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadratnya 202. Berarti C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga oren ini adalah segitiga lancip. Oke, lanjut kita menentukan segitiga biru. Panjang sisinya 8, 15, dan 17. Jika C adalah sisi terpanjang, maka C-nya 17 kan ya. Sedangkan A-nya 8 dan B-nya 15. Lanjut, C kuadrat berarti 17 kuadrat sama dengan 289. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dan 15 kuadrat itu 225. 64 ditambah 225 sama dengan 289. Nah, tadi C kuadratnya 289 dan A kuadrat ditambah B kuadrat juga 289. Maka itu artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga biru ini adalah segitiga siku-siku. Sekarang segitiga kuning. Panjang sisinya 5, 12, dan 16. Jika C adalah sisi terpanjang, maka C-nya 16. Lalu A-nya 5 dan B-nya 12. Lanjut,
C kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Nah, yang ini C kuadratnya 256. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu 169. Berarti C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Maka dapat kita simpulkan segitiga kuning ini adalah segitiga tumpul. Oke, dapat dipahami ya? Sekarang kita beralih ke istilah triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah himpunan tiga bilangan yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Pokoknya dikatakan triple Pitagoras jika memenuhi persamaan ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau triple Pitagoras itu pasti akan membentuk segitiga siku-siku. Contoh, apakah himpunan bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras? Jika C sisi terpanjang, maka C-nya 5 ya, A-nya 3 dan B-nya 4. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, C kuadratnya kan 25. A kuadrat ditambah B kuadrat juga 25. Maka itu artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti bilangan 3, 4, dan 5 ini akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras. Kita ke contoh soal. Buktikan bahwa di antara kelompok 3 bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pitagoras? Kita kerjakan yang A dulu ya. Bilangannya 7, 13, dan 11. Jika C adalah sisi terpanjang, maka C-nya 13, A-nya 7, B-nya 11. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan 49 ditambah 121 sama dengan 170. C kuadratnya 169 dan A kuadrat ditambah B kuadrat itu 170. Jadi dapat disimpulkan C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi bilangan ini bukan triple Pitagoras karena tidak akan membentuk segitiga siku-siku. Sekarang yang B. Jika C adalah sisi terpanjang, maka C-nya 20, A-nya 12, dan B-nya 16. C kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan 400. Nah, di sini C kuadratnya 400. A kuadrat ditambah B kuadratnya juga 400. Maka dapat kita simpulkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Maka bilangan ini adalah triple Pitagoras karena dapat membentuk segitiga siku-siku. Gimana? Paham ya? Contoh soal kedua. Kusen jendela yang berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 60 cm dan panjang 24 cm. Serta panjang salah satu diagonalnya 65 cm. Apakah kusen jendela benar-benar persegi panjang? Ini panjangnya 24 cm dan tingginya 60 cm. Nah, tadi kan dia bilang diagonal. Yang dimaksud dengan diagonal itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua sudut berlawanan dari bangun datar. Nah, sudut yang di atas ini berlawanan kan dengan sudut yang di bawah? Ini yang dinamakan diagonal. Katanya panjangnya 65 cm.
Sekarang kita buktikan apakah jendela ini benar-benar persegi panjang. Kalau jendela ini persegi panjang, maka sudut yang ini harus siku-siku dong. Nah, syarat siku-siku itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Berarti panjang jendela jika ditambah tingginya harus sama dengan panjang sisi miring yang ini atau diagonal jendela ini. Oke, lanjut. Sekarang kita hitung. Jika C adalah sisi terpanjang, maka C sama dengan 65. A-nya 24 dan B-nya 60. Berarti C kuadrat sama dengan 65 kuadrat sama dengan 4225. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama dengan 576 ditambah 3600 sama dengan 4176. Nah, coba perhatikan, C kuadratnya 4225, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu 4176. Berarti C kuadrat tidak sama kan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Maka dapat kita simpulkan jendela ini tidak berbentuk persegi panjang. Gimana? Paham ya? Oke, sekarang kita sampai ke part terakhir. Sekarang PR untuk kalian. Kalian coba kerjakan. Jika sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Miss Yana periksa ya. Atau kalian bisa langsung lihat kunci jawabannya di deskripsi video ini. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan materi ini pada video berikutnya. Subscribe dan like jika kalian suka video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.